Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Reza dengan NPM 1721020073 ingin mepresentasikan yaitu tugas studi naskah siasa yang diampuni oleh dosen Pak Ahmad Nur Isaluddin. Saya sendiri dari kelompok 3, yaitu dengan anggota Iksanuddin, Aulia Iksan, M. Rifki Hidayat, Mehendra, dan Obi dengan saya sendiri. Dan saya ingin mepresentasikan hasil yang saya kerjakan dari halaman 108 sampai 116. Kalau begitu saya akan memulainya. Halaman 108. Fakah al-qiyasat al-syirati fi min ahyanihim fataradu iyala fuqayarahim sayyi'at fabada bi as'asul tuma tudaraj min alhami ila aluhimi fayil mada lanafham lata'atardib wal tazim al-daqiq wali madala lal tazimu walimada nafham al-naftazi sunat Allah al-tashira wa tandizimi al-daqiq fi al-daba wa juyazdi wala nafham Allah wa tanzimah wa tatirbuh al-daki fima bidan al-dawai wa fi ala wa tirat wahidat wasdanajid mukalafat hada amal haja al wa wadil en innal adhal amharatib yaj'ar rajifi al-dud walima lil islami anfusahum wa yuhairun min mawafikihim wa tayasidiyu bimanihid al-indiya fil abad bi al tawahid walih dimamim wa jailah mutalaqa lidayutihim wa yakun wa inna ayat dawalatakum yala hadhil al uzul wa yakun man yuhj qayyimanan yala manhaj al rasulullah alaihim wasallam fa inna sitabu bi ayyabahat wa tadamal wa taqun tayyiban bila fayidatan wal dalil yadil til al-jama'id al-musarat al-tihattat li nafsiha manhajan lil daywat yaltali an manhaj al-rusul faqad afghalat hadhihi al-jama'id ila ma kula minha janib alaitidat wasarat taidu ila al-islah umur janibiat fajamat tad'u ila al-islah alahum wa siyasit wa tulatid bi ikadamu al-hadi wa tabdikil asyrafi al-khambai al-nas wa dajani muhimun lakana lahais mutafailah anzura manhaj al-anbiya fi al-dawi ila Allah bitasuru wa idisa, yaitu artinya jurisprudensi kebijakan hukum di Indonesia dari orang-orang kaya mereka dan menanggapi orang-orang miskin mereka buruk. Jadi dia mulai dengan asal-usul aset, lalu dia lulus dari yang paling penting ke yang penting. Jadi mengapa kita tidak memahami pengaturan dan organisasi yang tepat ini dan mengapa kita tidak menaatinya? Mengapa kita memahami bahwa kita mematuhi tahun legislatif Allah dan organisasi yang tepat dalam tingkat ibadah dan bagian-bagiannya, dan tidak memahami Allah, organisasinya, dan pengaturannya yang tepat di bidang panggilan, dan dalam perjalanan menuju pemberdayaan agama, di mana semua nabi mengikuti satu langkah dan kami berusaha untuk melanggar pendekatan hebat ini dan menyesuaikannya. Ini adalah masalah serius, di mana para pengkhotbah dan pekerja Islam harus meninjau diri mereka sendiri, mengubah posisi mereka, dan menerangi pendekatan para nabi dalam memulai tauhid, merawatnya dan menjadikannya sebagai titik awal untuk panggilan mereka. Dan undangan apapun yang tidak berdasarkan pada fondasi-fondasi ini dan yang pendekatannya didasarkan pada metode para rasul. Semoga Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka kedamaian, akan kecewa dan membusuk serta lelah karena tidak digunakan. Dan bukti terbaik untuk itu adalah bahwa kelompok-kelompok kontemporer yang telah merencanakan untuk diri mereka sendiri sebuah metode pemanggilan yang berbeda dari metode para rasul telah diabaikan. Kelompok-kelompok ini, kecuali apa yang dikatakan tentang mereka adalah sisi dari ideologi, dan mereka telah menyuruhkan reformasi berdampingan sebuah kelompok, menyerukan reformasi pemerintahan dan politik, dan menuntut pembentukan perbatasan dan penerapan syariah dalam pemerintahan di antara orang-orang. Kalau begitu saya akan lanjut ke halaman 109.
halaman 109 Daw al-kitab wal sanad wa aqwal salaf al-umat wasah min bi'alihum wa hula yuridum qiyam daulat Islamiyah taqabbala tahir al-bilad al-qiyadi al-wataniat al-mutadilat bi aida al-muti wal ta'iluk bi al-adri bima la yahlatafi in abadan alat walayza wa manat at-tali al-ukhra Ina tahkim al-syarif wa ikamat al-hudud wa qiyam al-daulat al-islamiyat wa ji'inat al-hamuramat wa fa'il al-wajidah qalhid al-umar min hukuk al-tahwid wa mukamalatih Wahid tadiat la fayyata bi al-tabawayah al-asr. Ina ma wa'aikalitik al-jama'id min muhalafat milamhat al-rusul fi tariqat al-daiwat ila Allah. Ina ma nasha min jilhini ba'da al-munahaj wajhalihi la yuslihin an yakun daitan ina amahim sudah wa alaihim kalatal anabi wa kul adhim sabilun aidahil Allah ya'ala basirat anna wa ma antabaini wa subhanallah wa ma'an namin wal misal liyusuf yakul syad yakdibu ramallah wa ba'id murajaat wa dirasa'at tawiyal harat al-ikhwan al-muslimin wa mukran tuhabi al-hara al-islam al-iwa il-islam asbah wa dihan fil ahna al-halawatu ju'al halatan sabihatan bi al-halti kanat yala al-mujahad al-bisa wa yawaz al-islam awal marat min nahiyat al-jabihaki al-qara al-islamiat wal ba'id al-qara wala akhlaq islamiat wala faqat ud al-izini al-islam wa syari al-islam wa fi al-wat nafsu tujrham musaqarat tasayuniatan wa salaba aslima maratan min mukadaimat al-husna salif al-aqwazar al-kitab munhaj al-ribi fil aywa illa Allah yaitu artinya di halaman 109 ini cahaya Al-Quran, sunnah dan perkataan seluruh ummah dan sahabat. Siapa yang lebih penting? Dan orang-orang ingin mendirikan negara Islam sebelum memurnikan doktrin penyembah berhala negara tentang menyembah orang mati dan berpegang teguh pada tempat suci dengan cara yang tidak berbeda dari penyembahan Lat dan Az-Zala fi salih tiga lainnya. Arti syariah, pembentukan perbatasan pendiri negara Islam, penghindar larangan dan pelaksanaan tugas. Semua hal ini berasal dari hak penyatuan dan pelengkapannya dan mereka lebih rendah dari itu. Apa yang terjadi pada kelompok-kelompok ini bertentangan dengan metode para rasul dalam cara memanggil kepada Allah. Tetapi itu muncul karena ketidaktahuan mereka tentang pendekatan ini. Dan orang yang tidak tahu tidak cocok untuk menjadi seorang pembela. Karena salah satu syarat terpenting dari peringatan adalah pengetahuan. Seperti yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa kepada nabi-Nya dan berkata, ini adalah jalanku. Aku berdoa kepada Allah dengan wawasan. Aku dan siapapun yang mengikuti kemuliaan bagi Allah dan siapa aku di antara musyrik. Yusuf. Ulasan Syahid Kuda. Semoga Tuhan mengampuni dia. Setelah tinjauan panjang dan studi tentang gerakan Ikhwan Muslimin dan perbandingan dengan gerakan Islam pertama Islam, menjadi jelas dalam pemikiran saya bahwa gerakan hari ini menghadapi situasi yang mirip dengan situasi di mana masyarakat manusia berada ketika Islam pertama kali datang. Dalam hal ketidaktahuan akan realitas kepercayaan Islam dalam jarak dan nilai-nilai Islam dan moral, dan tidak hanya jarak dari sistem Islam dan hukum Islam, dan pada saat yang sama ada kem-kem kolonial Zionis dan tentara salib. Dari pengantar Syekh Saleh Afwazan, buku Pendekatan Para Nabi dalam Memanggil Allah. Saya akan lanjut ke halaman 110. Fiqh al-qiyasat al-syari'at fi Kawi'at tuharib kal muhawalat il dahil al-islamiat wa taimal ila tabibiraha in tarik al-lazima wa ja'al qalami habitari al-aywa ziyada al-muda'i idhal adkha Ida bainama al-kharat al-islamiat taqsafal nafsaha fi ayhan taqadirat bi al-staghraq fil ahraqat al-asyad al-muhad al-mahaliyat kamuharibahat muhadiha wa atakhafat wa kumahabbat wa talib khasam fil atabahat al-sanafsiyah mutalib al-humat al-hitabat kama anha istakhan nafsiha bi mutalabat al-kuhumat tidak al-niyat al-islami wal syariat al-aslimaat bainama al-mudhajjami daya bijama al-qada bi an-nufu madhul kali al-islamiat wal ziyad ala wa an al-akhza islamiyah. Al-falaq al-islamiyah wal bi idhal tab'an al-khasa al-islamiat min al-qada wa ahila al-madlul al-qada al-islamah fil aqlub wal ikla wa tarabin ayyaqbal adhil adwa fahad al-mahfu mat al-sahah dari islamiyah sahihatan wa yadam far anizim al-islamiyah taraka aslalahum qabla an takun lil
annahu ta'ala ala zahaki ka wa turi anhamu fi adhana al-wusul ya tabiqar lahum biya syara' Allah lays hadafan ila yakum tahibul ila bi anna qamazamatir dahita au jumalata lisama wa fi jamara al-hayata fi ayahum salafi au ma'il nazil fatara bi'at islamiyah sahitan fil akhal al-islami mahman akiramin aswalahim al-baqiyah. Yaitu artinya di halaman 110 ini jurisprudensi kebijakan hukum di Indonesia. Kuat yang berjuang setiap upaya untuk panggilan Islam dan bekerja untuk menghancurkan dengan menggunakan sistem dan lembaga lokal dengan mengatur instruksi dan arahan mengarah ke tujuan ini. Tujuan ini menggunakan dengan mengatur instruksi dan arahan mengarah ke tujuan ini. Sementara gerakan Islam sering menyibukkan diri dengan terlibat dalam gerakan politik lokal yang terbatas seperti memerangi perjanjian atau perjanjian dan sebagai melawan partai atau mengadu domba. Lawannya dalam pemilihan sendiri bertanya kepada pemerintah. Pemilu juga menyibukkan diri dengan mewajibkan pemerintah untuk menerapkan sistem Islam dan hukum Islam, sementara masyarakat secara keseluruhan telah bergeser dari pemahaman tentang pentingnya keyakinan Islam dan semangat serta moral Islam. Akhlak Islam. Oleh karena itu, gerakan Islam harus dimulai dari Al-Qaeda yang menghidupkan kembali makna iman Islam di hati dan pikiran, membangkitkan orang yang menerima undangan ini dan konsep yang benar ini adalah pendidikan Islam yang benar. Tidak membuang waktu dalam peristiwa politik saat ini dan tidak mencoba memaksakan sistem Islam dengan merebut kekuasaan. Sebelum bahwa adalah aturan Muslim dalam masyarakat menuntut sistem Islam karena ia mengetahuinya apa adanya dan ingin memerintahnya sebagai akses ke penerapan sistem Islam dan pemerintahan di bawah syariah. Tuhan bukanlah tujuan yang mendasar karena hanya dapat dicapai setelah pemindahan masyarakat itu sendiri atau hukuman yang sah dari mereka memiliki bobot dalam kehidupan publik untuk pemahaman yang benar tentang Islam. Kemudian sistem Islam dan kependidikan Islam yang benar dalam penciptaan Islam tidak peduli beberapa tahapan dan tahapan membutuhkan malas. Saya akan lanjutkan ke halaman 111. Daw al-kitab wal sanad wala qala as-salaf al-ulama. Wa hadal kul at-tarikh wahda wala syauhlasi tarikh akhyar wala hunasla darika salahna tariha tahu ajma bi jama'ati ila islamu daw al-safaliya wala balasan wa baya fasal islam. Wala qul hindal innaha al-madu fajama la wa tahwa abadan min ajhal wa ba ahtawat. Ila al-islam wa ibar wahdati an talqariq wa qabila idala safi dawal fil kamera wala di wa badi wal tabira taila qal hayaqul kayu law masina ala sabilukum fa ina ilahi taqiyastu wa la taquna fajala wa inin alwa nasalik habala yustabil habatha wa ana hana sirati mustaqiman fadabi fala tafiq salafulu fastaqara qabikum fasabila Astana, ana, sabilana, wasilatan ajana lidara katihim wasifasal kamayailah, wasiwakahum piyas tawasahu, wali habaha wala taharab buaina wadargum yudaham wa yudabihum, ila almudi kuduman fi atafik kalat abin halamu hazara alaiham alaikum. Fala anla fil zuk al-Quran ruyutan fala fil ahmaris aliwah. Itu artinya dari halaman 111. Terang Al-Quran Sunnah dan perkataan seluruh bangsa. Ini adalah jalan sendiri dan tidak ada cara lain, tidak ada cara mudah dengan mengubah masa sebagai Islam secara keseluruhan dari pandangan pertama dalam panggilan dengan lidah dan menjelaskan aturan-aturan Islam. Tapi ini hanya angan-angan untuk Islam dan beribadah sendiri, kecuali untuk cara yang panjang, lambat, di mana panggilan untuk Islam pergi setiap saat dan dipraktisi oleh seorang individu dan kemudian diikuti oleh pelopor. Dia mungkin berkata, seseorang mungkin berkata, jika kita berjalan di jalanmu, maka musuh-musuhmu tidak akan diam. Mereka juga tidak akan meninggalkan kita. Jawabannya ada dalam dua cara. Yang pertama, bahwa jalan kita adalah jalan pendahulunya. Dan itu tidak akan membaikkan kita setelah apa yang menimpa kita dari mereka atau orang lain. Dan bahwa ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dan janganlah ikuti jalannya, sehingga kamu dipisahkan dari jalannya. Al-An'am. Yang kedua, bahwa cara kami adalah cara yang terus menyerang rencana mereka dan menggagal intrik mereka. Karena mereka tidak dijamin dalam hal mereka menggambarkan kami atau menggambarkan Anda sebagai teroris atau ekstremisme. Sementara cara Anda memanggil mereka, memberitakan mereka memajukan implementasi rencana mereka. Sementara apa tujuan mereka? Argumen orang terhadap Anda. Jurisprudensi dakwah dalam bayangan Al-Quran, visi realitas dalam kurikulum pengabaran. Itu dari halaman 111. Saya akan lanjut ke halaman 112. 112.
Fakah al-qiyasat al-syarafi al-kun al-tana wal amr. Makta mum wujub al-imam syurut al-imam turuk tabalik wal amr tayidu al-kana wa salatan qawala taqaliqu bil aqala wala wujub al-abi al-qaidat al-kamiat jawaz an-nuzb wala may wujub al-fadil wa al-katayla wajubuh al-shabaila wa ja'al al-imam al-qaidat al-arabiat tahrim al-khuruj ala ayyamat al-uzum wal jurum bi atarawat wala kanibat wajibat wali al-amr hukum wali al-amr. Itu artinya dari halaman 112 jurisprudence kebijakan syariat di pilar kedua orde pertama. Posisi mereka 1. Posisi mereka 2. Kewajiban imamah kondisi imam 3. Kondisi imam 4. Cara mengambil alih wali 5. Banyak imam dan sultan 6. Aturan terkait dengan imamah. Aturan pertama, kewajiban untuk berjanji setia. Aturan kedua, diperbolehkan untuk membangun favorit dengan kebajikan. Aturan ketiga, pentingnya kesabaran dengan para imam. Aturan keempat, larangan berangkat dari imam ketidakadilan dan ketidakadilan dengan revolusi kudeta. Tugas seorang wali, hak wali. Saya akan lanjut ke halaman 113. 113. Daw al-kitab al-sanaf al-salaf al-umah. Maka awal amir al-ulamar Allahum makala aliyah kawal mazara fi'at manhahum al-syari'yahan alaha qaduruhum ma'iyalah fasya warafi mansibihim wala asyiwalatihim fa'in amasyabahum masyih al-imad imay wala bikala fulum firah haladihim wasyihat al-dunya wa inna wali al-syarah wala fa'amir fil hadahil amahat al-syirah fadil turubat lamuh bin nafah yahan la hamad al-di yasara fi asyarah laduhum al-fasaw al-di wasyal takhiqah فإن الناس يلسهم إلى قدام ضامن وحزمه فلو إما لا يحتاج السلام ينسب ولا طبيعة مسافٍ على معرض وبيع ورحب لا ذلك على الناس ولم يقدره لا وامي على بحال وتيم الفدا وتبع الفس الدنيا والعادية قال أبدا جمع في البيع والأمر ولا حمل على بيع يهال هازم حقه ومي ومتزم قدره ما ملكهم لفلا خلا salam al-bin bura ala ba'ala karim Allah ta'ala wa hamu fasakhatah wa rika salam fil al-aman wa mimma yamin. Yaitu artinya dari halaman 113. Terang Al-Quran, Sunnah, dan perkataan ruh bangsa. 1. Posisi awal. Para komandan memiliki status tinggi dan status tinggi yang telah diberikan oleh jalan untuk menyampaikan nasib mereka dan pekerjaan mereka dan tingkat tinggi dari posisi mereka dan semakin besar tanggung jawab mereka. Karena posisi mereka, posisi imamah ditegapkan sebagai penerus kenabian dalam menegak agama dan politik dunia. Fakta bahwa jalannya menempatkan para penguasa di peringkat terhormat dan terhormat ini adalah mata kebijaksanaan yang ia bina dalam semua tindakannya dan ia menunjukkan minat yang ingin ia capai. Orang-orang yang hanya terobsesi dengan kekuatan dan keteguhan imam dan jika jalannya itu tidak memberinya apa yang sesuai dengan sifat pekerjaannya untuk memasangkan rasa hormat dan kemuliaan dan seterusnya, orang tidak akan menghinanya dan mereka akan misalkan berjalan dan kehilangan minat, merusak dunia dan agama hilang. Ibnu Jamah berkata dalam pernyataan hak wali, hak keempat untuk mengetahui baginya ya hak terbesar dan apa yang harus dimaksimalkan. Melakukan penguasa oleh yang mulia Syekh Abdul Salam bin Abraja al-Bukhari. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melestarikan dan memberinya kesuksesan membayar langkahnya dan saya mendapat manfaat dalam penelitian ini dari manfaat dan mengatakannya. Saya akan melanjut ke halaman 114. Fakah al-syaraf al-syarafi. Al-syaraf fi amma bima yajamin al-darama falikram wa ja'allah takramil alzim walikhala qaum alaham ami ayat al-islam yuzam karamatuhum wa yubahadahul ma yazadihim wa tarhum al-tama fa'ilham wa ma labil ila mas'al adaba mahum falas bil al-salam wa mimma tunzil mafi al-sana wa mimma yudukul al-tar mizrab wa lam arf hal salam ila awan ana Allah kana hatayna subhanallah subhanahu wa la billahi fil ayatan al-imam Ana ala hafanya fi anhum wa la zalim ala hum falau ala tahum sullah ma asrami ala biya al-hub wa yudu ala tawala al-zun fi ahdan faman yuqam Allah wa man ahnan Allah Allah wa hada al-idan idarat tasim fatazam ala Allah fi awal umrah wa dawzam al nas ala wa la azal hum anagas kama jazza taqallah wa la zal nas bainum bi anna batam falim fa ila hum al-kabira Amil kaya amil al-lumin imah lama ahli wal hajir. Itu artinya dari halaman 114 saya menjelaskan jurisprudensi hukum di Indonesia. Keabsahan dalam berurusan dengan apa yang harus ia hormati dan hargai dan apa yang telah dia buat oleh Allah untuk darinya yang agung dan oleh karena itu para ulama
adalah para pemimpin, para imam Islam untuk meninggikan kesucian mereka dan mereka menghormatkan panggilan mereka dan asisten dalam kesolehan mereka dan kekurangannya keserakahan dengan apa yang mereka miliki dan apa yang dilakukan sebagai dari mereka yang berafiliasi dengan asketisme dengan kekurangan literatur. Ini bukan takut. Sunnah yang menunjukkan status tinggi penguasa pertama dalam syariah murni, terutama jika adil. Satu, bahwa Tuhan adalah abad kepatuhan kepadanya dan Rasulnya bukan kepatuhan seperti dalam ayat pangeran. Bahwa Tuhan mendorongnya dengan yang kuat untuk melemah dan yang tidak adil bagi yang tertindas. Tanpa Tuhan dan kemudian Sultan, keamanan tidak akan didirikan dan hak-hak akan hilang. Dan ini dibuktikan dengan perkataannya Sultan adalah bayang-bayang Tuhan di bumi Allah. Tambahan ini adalah tambahan untuk menghormati dan memuliakan, dan artinya adalah bahwa Allah dengan para penjaga penyakit dan mengelukai orang-orang karena itu mendorong pembayangan kewaspadaan sebagaimana dinyatakan dalam beberapa penjelasan dari perkataan yang Maha Kuasa. Dan jika Tuhan tidak mendorong ke satu sama lain, bumi akan lebih kekorup, tetapi bumi lebih memilih daripada dua dunia. Amir berkata, Panglima beringkatkan, kebenaran ini jadi bagaimana kejahatannya? Itu arti dari halaman 114. Saya akan lanjut ke 115. Daw al-kitab al-sana wal-qahha salam al-ufman والصناعة على مزرعة على الناس بينهم إلى بدء فلا ينتزعهم لهم ما لم يستيقظ لهم قرار فتستبي أبيها من خلها تماع ينهان الله تعالى إبالها في الاجتماع سنة فالي ولكن الله وياها الهلال وقال الخلوسي في تفسير الحياة ويما علم طبيعة كفدي على مالك وأنه لما أستبع أمر علم ولقل الرجام على والملك تيوان فإن علهم في أرفع على ملك walna al asfa ala lah hal fadaya la fa inna Allah tahila ala ibadah bi qomat al asyutan al sultan bain al mizram dalil al fadal al sultan ida inna Allah ta'ala inna ma ya'mun aba milu wa ta'alizim tan biha ila man dunya wa izza ila fadaha ta'ala wa min idhal jama'an kulamin ulamat ila anal al nas takala ala humur idahum wala illa bi amat wala Allah thumma ma wa fasadat allu wa fidah wa fi alam ala kayu qala amma abadaha kullu al fi kitabah ma inshallah zirama tamin asla ala yakum tahlil fil al-islam al-muhammad Muhammad al-arfuhum. Itu artinya dari saya jelaskan dari halaman 115 tadi itu tentang Al-Quran, Sunnah dan perkataan leluhur bangsa. Orang yang tertindas akan melakukan keadilan terhadap penindasannya sehingga orang-orang akan berdamai satu sama lain sehingga tidak ada situasi yang akan diatur untuk mereka dan tidak ada keputusan yang diselesaikan untuk mereka dan bumi orang-orang di atasnya akan rusak. Satu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hamba-hambanya dengan menetapkan otoritas bagi mereka dan mengatakan tetapi Allah lebih milih daripada dunia. Al-Ulsiyah mengatakan dalam penafsiran ayat ini, dan ini adalah peringatan untuk kebajikan raja dan bahwa tanpa dia perintah dunia tidak akan ditetapkan dan untuk ini dikatakan agama dan raja berlipat dua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk membangun otoritas di antara yang paling terlihat di antara mereka adalah mengingatkan mereka akan apa ada yang ada di bawah mereka dan menunjukkan manfaat besar dari Yang Maha Kuasa. Dan dari itu konsensus ya dipegang oleh bangsa bahwa orang tidak memiliki hak untuk urusan agama mereka atau urusan duniawi kecuali untuk imamah. Tanpa Tuhan maka imamah hutang akan hilang dan dunia rusak. Dalam hal ini, dalam pengertian ini ahli hukum Abu Al-Abdullah mengatakan dalam bukunya, antara kursiku adalah peningkatan dalam metode bilan al-Malik. Mengenai penilaian umat Islam, pengobatan Muslim. Itu arti dari halaman 115. Saya akan lanjutkan ke halaman 116, yaitu halaman terakhir saya menjelaskan dari yang saya presentasikan ini. Faqah al-kasad ala salafi fana al-riasa nizam al-warah wal-dun maksud wala yahsul ila ma wujud lama wa naqul bimad al-mimat la ada illa qalawa alaihi wa ala jara ila wal qa'ama la walakun ila mutahid ala tushrafa al-islam wa la law qalahu mat mimma qahadil al-mahrib wa taqhal warid wala kala asra min imalat harafil alham wa ala tawalam aj'al al-haram wala wa ay kamal qadaw wa sala wala wa lama naqhat ala iman wala kula ataiman la wala sana ala wa fala alayka bidhum baidana لا حدا نحام أجمل قلهم ولا حدهم ولا إلى من خلق رجع أبدا أسلب به زين إلى من أبيل طلب أنا لا يأسنا في الأمر عز وجل قالوا يا أمير لا من حدا حدا بجر. Yaitu artinya saya akan menjelaskan arti dari halaman 116 ini. Jurisprudensi kebijakan hukum di Indonesia memperbaiki pembinaan sistem masalah agama dan dunia disengaja dan hanya dapat terjadi dengan seseorang imam yang ada.
Jika tidak menyatakan bahwa imamat itu wajib, ini akan menyebabkan perbedaan dan kesenangan terus-menerus sampai hari kebangkitan. Kalau bukan karena orang taat, janganlah kita menghormati kehormatan Islam dan itu hilang. Jika bangsa tidak memiliki iman yang kuat, infak dan mimrab akan terganggu dan terputus. Jika daerah seorang imam putusnya akan dilangkah dan anak yatim hilang. Kalau bukan karena para imam, hakim, sultan, dan gubernur hari-hari tidak akan dinilai dan anak-anak yatim tidak akan disponsori. Kalau bukan karena sultan, orang akan menjadi kacau dan mereka akan makan satu sama lain. Ini adalah pidato semua orang yang berbicara berdasarkan pada sisaan dan lebih tinggi dari apa yang dimasukkan oleh Al-Bahir dalam rakyat. Melalui rantai penurunan kepada Ali bin Abi Thalib yang kepadanya dia berkata orang-orang yang hanya cocok untuk seorang pangeran dengan atau dengan moralitas. Mereka berkata apa yang beriman kepada ini, jadi bagaimana orang berbuat jahat. Nah, sekian dari yang saya jelaskan karena saya telah menjelaskan dari halaman 108 hingga 106. Saya menjelaskan itu dari kelompok 3 dan saya mempresentasikan ini menyelesaikan tugas UAS dan UTS dari mata pelajaran studi naskah siasah yaitu dosen pengampu Pak Ahmad Nur Iksaluddin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini yang saya presentasikan ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan bila saya mungkin ada yang tidak enak di hati Anda menonton video ini, saya mohon ampun. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.